Sudah hadir semua di sini? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Novita Suryawati. Saya koordinator Ombel di sini, dan kebetulan pada malam hari ini saya akan membersamai Bapak sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, izinkan saya berpantun sejenak nih. Burung merpati terbang di awan. Cakep. Berduri. Selamat bergabung Bapak Ibu hebat di webinar malam hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat bagi kita semua Ibu Bapak ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Ibu Bapak bisa memposisikan untuk duduk sempurna. Kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih Bu Ida, mohon maaf barusan ada sedikit. Baik, Ibu Bapak semuanya, 3 pemateri sudah menyampaikan pemaparan materinya dengan luar biasa. Saatnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan Ibu Bapak bisa raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya, ditujukan kepada narasumber yang mana, boleh, atau nanti kita akan diskusi bersama di sini. Silakan Ibu Bapak, monggo apabila ada pertanyaan. Ya, silakan Bu Meris. Oh iya, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Saya akan menanyakan kepada Ibu Rini, Bu, tentang sebuah keyakinan kelas. Ibu Rini? Ya, monggo Bu Meris. Oh ya, Bu Rini, yang saya ingin tanyakan adalah tentang keyakinan kelas ya Ibu ya. Karena kan di sini kan berhubungan dengan anak TK ya Bu ya. Pastinya kan kalau anak TK itu kan natural sekali. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah bagaimana menciptakan atau membuat sebuah keyakinan kelas dengan anak TK itu seperti apa Bu? Karena kan saya sendiri kan dari SD ya Bu, kelas atas. Jelas-jelas anaknya sudah bisa kan disuruh nulis atau mungkin mengungkapkan sesuatu sudah bisa. Tetapi kalau untuk anak TK itu apakah sudah memahami sebuah keyakinan kelas itu cara Ibu seperti apa? Terima kasih. Ya. Langsung saya jawab. Ya, terima kasih Bu Mary. Silahkan Bu Rini. Oke, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Meris.
Itu bagaimana membuat keyakinan kelas untuk anak TK, begitu ya Bu Meris ya. Ini keyakinan kelas yang saya buat di TK saya ya Bu Meris ya. Itu pertama kita meminta anak untuk duduk tenang terlebih dahulu. Nah, karena anak TK itu kan ada yang tidak seperti SD. Ayo duduk, semuanya duduk. Ya, kalau anak TK itu ada duduk ya duduk, tapi yang lainnya ada yang. Nah, kita ajak duduk dulu. Terus kemudian kita beri pertanyaan pemantik. Misalnya sebelum berdoa, bagaimana sikap kita? Nah, nanti anak-anak akan menjawab. Beberapa anak akan menjawab dengan pendapat mereka masing-masing. Misalnya harus duduk tenang Bu. Misalnya tidak boleh rame Bu. Nah, seperti itu. Nah, dari pendapat anak-anak tersebut, kita tulis di kertas Bu. Nah, kita tulis di kertas plano yang kalau anak-anak kan belum bisa menulis ya Bu. Jadi harus gurunya, harus saya yang menulis. Nah, nanti kita tempelkan di dinding. Seperti itu Bu Meris. Kalau untuk usia TK. Jadi kita ajak tenang dulu, baru kita beri pertanyaan seperti itu. Bagaimana Bu Meris? Oh iya Bu Rini, ya terima kasih. Mungkin saya sedikit, saya tuh pernah melihat Ibu Rini. Mungkin cuma sedikit pengalaman gitu aja ya Bu Rini ya. Seperti saya melihat. Nah, menurut saya itu juga ada tambahan Bu Rini bisa menggunakan sebuah media yang lucu, karena kan anak kecil itu suka sesuatu yang kalau interaksinya seperti boneka yang di tangan itu. Seumpama kita kan kita kan membuat sebuah keyakinan. Jadi kan kita ibaratkan seumpama yang pertama membuang sampah pada tempatnya, seumpama biar anak itu mau mencontoh atau seperti apa, karena mungkin anak TK ya Bu Rini ya. Kita bisa berinteraksinya dengan apa? Dengan boneka yang lucu. Kita ibaratkan dia sedang berkomunikasi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan pemantiknya dari itu. Mungkin bisa jadi nanti anak-anak menjadi lebih mau aktif, lebih termotivasi seperti itu. Kalau itu cuma tambahan dari saya Bu Rini, karena itu pengalaman saya pernah melihat dari teman-teman yang lain. Oh, sepertinya itu asik, karena saya tahu sendiri juga kalau anak-anak tuh anak TK kelas bawah itu menyukai sesuatu yang lebih konkret seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Meris atas pendapatnya. Nanti insya Allah nanti bisa saya terapkan di sekolah saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bu Ida mau menambahkan, silakan Bu Ida. Baik, terima kasih atas waktunya. Memang kita kalau di TK itu pertanyaan pemantiknya itu yang menjadi kata kunci buat anak-anak bisa membuat keyakinan. Mungkin kita juga bisa membawa gambar kecil, misalnya ada anak yang bertengkar, nah semacam itu. Kemudian kita tanyakan, ini apa? Bagaimana kalau bertengkar itu boleh apa tidak? Ya memang kita bahasanya yang dimengerti anak memang langsung ke peraturan, bukan keyakinan kayak gitu ya. Karena mereka apa tuh yang diyakini itu bahasanya apa, yang diyakini mereka malah bingung sendiri nanti. Nah, kita di akhir misalnya melaksanakan restitusi tersebut, kita tetap pada bahasa yang diterima anak, aturannya gimana? Tidak boleh bertengkar misalnya. Terus kemudian seperti tadi membuang sampah itu tadi kita ibaratkan membawa sebuah gambar dengan sampah yang berantakan misalnya, kita tunjukkan ke anak, ini bagus enggak, kita seharusnya bagaimana. Nah, baru kita tuliskan tidak boleh membuang sampah. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ida. Bu Meris juga terima kasih untuk berbagi praktiknya. Silakan Ibu Bapak yang lain, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan atau juga mau berbagi praktik baik juga boleh. Silakan Ibu Melinda Ticahyani. Boleh open mic, silakan disampaikan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ke Bu Rini. Silakan Ibu. Tadi Bu Rini menjelaskan tentang
kebutuhan dasar dan dunia berkualitas, ngoten Ibu. Nggih. Tadi sepertinya yang kebutuhan yang dunia berkualitas belum dijelaskan atau saya kurang mendengarkan. Tolong dijelaskan apa itu dunia yang berkualitas. Terima kasih. Langsung saya jawab, Bu. Iya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu Melinda atas pertanyaannya. Bagaimana apa dunia berkualitas itu, seperti itu nggih Bu Melinda. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda, seperti itu. Bagaimana Bu Melinda? Bu Melinda, sudah memenuhi? Iya, contohnya seperti apa ya Bu Dini? Bisa dicontohkan? Contohnya seperti ya. Kita mau seperti halnya misalnya anak-anak bermain, itu merupakan seperti kesenangan seperti itu. Itu kan dapat membuat merasa Anda bahagia seperti itu dan terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi? Ya, mungkin silakan narasumber yang lain apabila akan menambahkan, dipersilakan Bu. Silakan Bu Eva. Open mic Bu Eva. Mohon maaf Bu. Okay. Tentang dunia yang berkualitas, ini menurut saya adalah dunia yang berkualitas sendiri itu adalah tempat tempat khusus di pemikiran anak-anak, terutama pada murid kita. Misalnya saya ingin mempunyai gambaran tentang diri saya itu yang seperti apa. Ketika saya belajar bersama Bu Guru itu saya ingin seperti apa? Oh, saya ingin mendapatkan kasih sayang dari Bu Guru. Saya ingin intinya itu anak itu menginginkan hal yang seperti apa dari gurunya. Jadi guru di sini adalah juga harus memfasilitasi, menuntun anak apa yang menjadi keinginan anak harus kita fasilitasi sesuai dengan karakteristik anak. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Eva. Bu Melinda bagaimana? Iya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Ibu Bapak yang lain. Apabila ingin berbagi praktik baik, boleh silakan ya, agar bisa menginspirasi teman-teman yang lain di sini. Iya, Ibu Nurul, silakan Ibu bisa open mic. Kan juga. Oke, sebelumnya terima kasih, mohon izin Ibu untuk saya bertanya. Lebih ke bukan bertanya Ibu, ini mohon untuk diberikan pencerahan terkait dengan hukuman dan juga konsekuensi. Nah, ketika kita dalam membuat kesepakatan dalam kelas, misalnya Bu, ini yang sudah saya lakukan. Kita membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwasanya di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran kita membuat kesepakatan bahwasanya bagi anak yang tidak menyelesaikan tugasnya ataupun membuat gaduh di dalam kelas, nah nanti kita membuat kesepakatannya bagi yang melanggar. Nanti gini Bu, kalau yang tidak menyelesaikan atau membuat gaduh, dia akan membuat tulisan saya tidak akan membuat gaduh lagi, misalnya ditulis 10 kali. Nah, ini untuk penerapan yang sudah saya lakukan itu sudah betul ataukah masih kurang gitu Bu? Nah, ini mohon pencerahannya.
Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nurul. Sepertinya lebih mengerucut pada Bu Ida nih ya pertanyaannya. Boleh, monggo silakan Bu Ida atau Bu Eva, Bu Rini dulu silakan. Terima kasih, mungkin saya dulu ya. Yes, Tadi Bu Nurul sudah menerapkan untuk menulis 10 kali itu tadi, apa belum? Gimana tadi yang terakhir pertanyaan? Kita kan sudah membuat kesepakatan di dalam kelas bahwasanya antara ketika ada teman yang membuat do di dalam kelas, nah itu kan membuat proses pembelajarannya kan terganggu toh Bunda. Nah, bagi yang melanggar nanti kita buat kesepakatan bahwasanya saya tidak akan membuat tugas lagi di dalam kelas. Nah, misalnya itu ditulis 10 kali terus antara guru dan juga anaknya itu, oh iya oke Bu Guru, iya siap. Nah, jadinya ketika nanti kalau ada yang membuat gaduh itu dia akan membuat untuk seperti kita kasarnya kita seperti mengancam, tapi itu sebenarnya tidak gitu loh Bunda. Tapi untuk selama berjalan ini alhamdulillah untuk anak-anak belum ada yang menggandakan 10 kali untuk menulisnya. Terima kasih. Jadi maksudnya kesepakatan kelas itu dibuat berupa sebuah hukuman, begitu nggih? Coba Bu Novi nih yang mau mencerahkan. Coba Bu. Kalau menurut saya Bu ya, apa yang Ibu sampaikan itu kalau menurut saya nih ya itu masih berupa hukuman ya. Jadi anak-anak itu akan melakukan atau mengikuti kesepakatan itu karena takut ancaman yang muncul gitu. Jadi kalau menurut saya alangkah baiknya mungkin kita bikin kalimat-kalimat positif gitu ya untuk kesepakatan kelas. Gitu. Jadi jangan diupayakan tidak merujuk ke hal-hal yang negatif. Maksudnya yang mengakibatkan anak-anak itu melakukan hal baik ini karena ancaman gitu, melakukan hal baik ini karena sesuatu hal yang memang tidak mereka inginkan. Jadi diupayakan mereka akan menyadari kesalahan itu, bukan karena takut gitu, bukan karena takut dengan punishment, dengan hukuman yang akan mereka terima gitu. Jadi mereka dengan sadar dengan sendirinya bahwa itu tidak baik. Jadi mereka bisa mengikuti kesepakatan ini tanpa harus merasa takut. Jadi memang benar-benar dari diri sendiri bahwa kesepakatan yang mereka buat ini adalah untuk kebaikan bersama. Jadi menyadari gitu ya, menyadari bahwa kesepakatan ini memang baik dan bukan karena dari unsur paksaan, unsur ancaman. Jadi itulah harapan kita pada segitiga restitusi. Jadi mereka menyadari kesalahannya, mengikuti kesepakatan dengan sadar gitu ya. Bukan jadi keyakinan yang dibuat itu ada nilai kebajikan tadi yang sudah disebutkan itu tadi mungkin ya Bu. Jadi bukan merupakan sebuah apa itu berarti mengarah ke hukuman tadi ya kalau yang tulis 10 kali seperti itu ya. Ya, oke, terima kasih Bunda. Terus kalau seperti itu kan untuk itu kan berarti kan menjurus ke hukuman. Terus setelah ini kan berarti saya meminta saran tuh Bunda. Berarti contoh dari kita membuat kesepakatan kelas untuk praktik baiknya di dalam kelas itu seperti apa? Saya minta contohnya Bunda. Biar saya tidak salah konsepsi lagi gitu loh. Terima kasih. Baik. Ibu mohon maaf, Ibu dari jenjang apa ya? Saya dari TK Bunda. Juga, nggih. Walaupun dalam membuat kesepakatan kelas itu tadi sambil bercanda gitu loh Bunda. Bukan kok langsung kita menjas anak harus menulis 10 kali, enggak. Tapi kan kita sambil bercanda gitu loh Bunda. Nah, jadinya ketika kita membuat kesepakatannya itu, anak-anak juga posisinya dalam posisi nyaman dan juga mereka mau menerimanya. Terima kasih Bunda. Ya, sama-sama Bunda. Dari para narasumber, apakah ada yang akan memberikan contoh kesepakatan? Kalau di saya Bu ya, saya upayakan memberikan kalimat-kalimat positif. Gitu ya. Misalkan teman-teman setelah kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita ngapain ya, gitu kan? Kita tawarkan kepada anak untuk membuat kesepakatan. Tidak bertengkar Ibu gitu. Nah kata tidak bertengkar ini kan masih kalimat negatif ya. Upayakan kita jadikan kalimat positif gitu ya. Kita
kita bermain bersama Ibu, kita bersabar ataupun bersabar menunggu giliran gitu ya. Kita upayakan kalimat-kalimat positif itu muncul. Kita bersabar Ibu, kita menghargai gitu kan. Kadang anak-anak kan kalau ada kata tidaknya, takutnya kata tidaknya ini yang melekat. Gitu. Jadi kita upayakan mereka mendengarkan kalimat-kalimat positif aja. Kita tawarkan kepada teman-teman, kepada murid-murid kita itu kalimat-kalimat positif yang memang mereka pahami dengan bahasa sederhana tentunya ya. Kalau kita di jenjang TK yang mereka bisa pahami dan itu kita sepakati gitu ya. Itu Ibu kalau dari saya. Mungkin ada yang menambahkan? Bu Mary silakan. Ya, terima kasih Ibu Novi. Mohon maaf karena di sini kan saya dari SD ya Ibu ya. Mungkin mungkin saya akan memberikan cuma sebuah pengalaman dan mohon maaf nanti kalau ini mungkin berbeda dengan TK nih Bapak Ibu karena anak TK itu pasti berbeda. Kalau di kelas saya Ibu itu saya melihat dari itu dulu karakteristik siswanya dulu. Nah itu kita harus tahu karena seperti anak saya di kelas Bapak Ibu itu tuh kinestetiknya tinggi sekali. Jadi saya mengumpulkan sebuah keyakinan kelas dari apa dulu. Nah, yang pertama itu mereka itu suka sesuatu yang gerak. Nah, jadi saya membuat mereka itu saya kemarin berikan kertas yang berwarna-warni itu, Bu. Nah, itu kan, itu saya berikan satu persatu, mereka silahkan. Saya bilang ke mereka, saya kasih pemantik seumpama kalian itu menginginkan kelas itu yang seperti apa. Nah, seperti itu seumpama satu. Mereka itu menuliskan semuanya itu di kertas itu. Setelah itu mereka tempelkan. Jadi saya memberikan beberapa pertanyaan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti setelah mereka tempelkan, nah itu kan gerak terus anak-anaknya ya karena memang kinestetiknya tinggi sekali. Dia lebih aktif. Oh ya, lebih suka nulis seperti itu. Karena kenapa? Karena nanti kalau sedikit-sedikit langsung yang nulis itu saya atau seperti itu, mereka tuh lebih ke bosan gitu loh. Lebih pasif seperti itu. Nah, setelah mereka itu ke depan menuliskan, ketempelkan beberapa kali, mungkin mainkan kelas seperti apa, mainkan guru seperti apa. Nah, nanti baru kita simpulkan Bapak Ibu. Jadi setelah kita menemukan sesuatu beberapa poin, setelah itu kita simpulkan keyakinan kelasnya seperti apa. Kita bicarakan kembali. Jadi kita kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita kan menuntun pelan-pelan ya kan, kita berkolaborasi dengan anak sehingga seperti yang Ibu Novi katakan tadi, kita merujuk ke sesuatu yang lebih positif. Dan yang sudah diutarakan sama Bu Rini juga bahwa sebuah keyakinan itu harus yang mudah diingat oleh anak-anak, yang singkat, jelas dan sangat mudah diingat. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meris. Di sini ada yang pasien lagi. Mohon maaf tadi pertanyaan Bu Nurul sudah terpenuhi ya Ibu ya, Bu Nurul ya. Begitu akan kami lanjutkan kepada Ibu. Maaf Bu, pertanyaan Bu Nurul belum terjawab ya. Untuk contoh penerapannya, saya juga menunggu jawabannya. Contoh kesepakatan kelasnya gitu kan? Ya, penerapan untuk anak yang melanggarnya kan tadi pertanyaannya. Gitu. Sepertinya tadi sudah dicontohkan sama Bu. Itu belum, baru membuat kesepakatan kelas saja. Untuk contoh yang melanggar kesepakatan kelas itu bagaimana belum Bu? Maaf ya. Iya, itu tadi sepertinya sudah disampaikan sama Bu Ida pada videonya gitu ya untuk teman-teman yang melanggar gitu. Bu Ida mungkin bisa disampaikan lagi kepada teman-teman. Baik, terima kasih Bu. Untuk contoh penerapan itu seperti yang ada di video tadi ya, yaitu penerapan segitiga restitusi itu tadi. Ya memang itu untuk kelas yang kinestetik super kayak Bu Meris tadi, mungkin di kelasnya Bu Nurul juga seperti itu, dengan anak yang mayoritas itu anaknya cowok, jadi kinestetiknya tinggi. Mungkin untuk penerapan restitusi memang harus perlu kesabaran yang luar biasa. Dia juga memakai segitiga restitusi tersebut Ibu Sriwati tadi ya. Nah, untuk penerapan yang melakukan atau melanggar kesepakatan kelas tadi. Nah, Bu Sriwati mungkin bisa diterima? Diajak ngobrol intinya Ibu ya, diajak ngobrol
ngobrol alasannya kenapa gitu. Kita bangun kesadaran diri dari anak-anak dan pertanyaan pemantik dari kita gitu Bu ya. Oh iya, siap. Terima kasih Bunda untuk akhirnya saya tercerahkan. Ya, memang butuh kesabaran luar biasa Bu Nurul. Iya, kesabaran dan kebiasaan kalau kita ya di jenjang PAUD. Iya betul Bu, karena apa? Kalau di desa itu anak sekarang dibuat kesepakatan hari ini tidak boleh begini, besok kalau tidak diulang ya sudah dibawa pulang lupa, tertinggal di rumah, seperti itu kalau di desa memang. Ya, dilanjutkan tadi ada yang raise hand satu lagi ini Ibu Nursyami, silakan. Ada yang mau disampaikan Ibu? Halo Ibu Nursyami, raise hand atau kepencet nih ya Ibu? Baik, mungkin sambil menunggu Ibu Nursyami, teman-teman yang lain, Ibu Bapak yang lain, ada yang mau disampaikan atau didiskusikan atau sharing bersama tentang praktik baik di lembaga masing-masing, monggo silakan. Untuk link presensi sudah kami share di kolom chat Ibu Bapak. Link presensi akan berlaku sampai pukul 10 ya. Setelah itu akan kami close, akan kami tutup untuk link presensi. Ibu Meris, silakan Ibu Meris. Yeah. Karena di sini saya kan ingin mencari banyak pengetahuan dari guru TK ya Bu ya, banyak sesuatu yang ingin saya tahu seperti itu. Mungkin itu tentang itu Bu, apa segitiga restitusi Ibu ya. Ibu mungkin nanti dari ketiga pemateri bisa saling membantu. Apakah ada kendala Ibu dalam penerapan segitiga restitusi? Itu udah dalam di TK itu apakah ada kendala Bapak Ibu ketika anak itu membuat sebuah mungkin mohon maaf sebuah kesalahan gitu. Itu cara mungkin tadi Ibu Ida juga sudah sudah memberikan contoh ya. Tetapi mungkin apakah pernah ada kendala Ibu untuk berbicara dengan anak? Jadi kita inginnya kan kita okelah kita menerapkan segitiga restitusi seperti apa gitu kan. Nah itu apakah ada kendala Ibu? Maksudnya anaknya itu ketika yang melakukan kesalahan itu kinestetiknya tinggi atau mungkin seperti apa? Padahal kita juga ingin menggali banyak informasi seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meris. Silakan Ibu narasumber. Mulai dari siapa nih yang mau menyampaikan dulu? Silakan. Bu Eva. Baik Bu Eva, silakan. Ya. Baik Bu Meris, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Meris. Bahwasanya kalau ini sharing saja ya Bu, pengalaman dari saya. Kalau saya itu selain anak yang kinestetik, itu saya punya pengalaman dengan anak yang bagaimana ya? Dia itu bermalas-malasan Bu. Dia itu tidak punya semangat untuk belajar. Kalau di dalam kelas itu hanya diam. Kalau tidak pokoknya dari rumah itu dia sudah berangkat ke sekolah itu pokoknya malas, nggak pengen ngapa-ngapain. Kalau di kelas dia hanya diam. Itu menurut saya adalah suatu PR yang luar biasa nih Bu, karena kalau anaknya aktif diajak bicara bisa Bu. Kalau dia hanya diam, kalau didekati itu ya hanya diam. Pertama yang saya lakukan itu saya lihat dari karakteristik anaknya dulu. Anaknya itu seperti apa? Oh, anaknya ternyata seperti ini. Dan yang kedua, karena saya tidak bisa menggali informasi dari anak tersebut. Maksudnya, kenapa toh kok dia itu diam terus? Di kelas dia itu tidak mau belajar. Itu saya berkolaborasi dengan wali murid ya. Saya selalu melakukan pendekatan dengan ibunya, orang tuanya. Kenapa toh kok anak ini selalu diam di kelas, tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Dia itu selalu intinya seenaknya sendiri. Saya maunya seperti ini ya seperti ini Bu Guru, seperti itu. Jadi saya selalu melakukan pendekatan dengan anak itu dan intinya saya selalu sabar bagaimana mentreatment anak tersebut agar mau mengikuti kegiatan meskipun saya harus menyediakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat anak tersebut Bu. Jadi dia itu sukanya didekati, maunya selalu diberi
kata-kata positif, oh bagus, Mas Azan pinter, nah hari ini belajar nggih, nanti guru kasih bintang, seperti itu. Jadi kita sebagai guru tuh harus pintar-pintar untuk mendekati anak, berkomunikasi dengan baik, baik dengan anaknya ataupun dengan orang tuanya, seperti itu Bu Meris. Terima kasih Bu Eva. Bagaimana Bu? Apakah sudah mencukupi untuk pertanyaannya? Baik, terima kasih. Bu Ida mau menambahkan, silakan Bu Ida. Terima kasih. Nah itu kebalikannya dengan Bu Eva nih. Ini ada anak emang sifatnya apa ya? Dia tahu Kak, sepertinya dia punya kebutuhan perhatian, tapi ketika kita kasih perhatian, dia ngelunjak lagi. Butuh perhatian, dia ketika kita perhatikan itu ngelunjak lagi. Begitu Bu, kita juga kewalahan dengan anak ini. Ketika nanti dia melakukan kesalahan, terus mau kita restitusi seperti ini, tadi apa yang sudah dilakukan, itu betul apa tidak, dia tahu. Kadang malah jawabnya, biarin. Seperti itu Bu. Kalau di TK Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi sebenarnya yang sudah Bapak Ibu lakukan itu, saya percaya itu sudah luar biasa. Jadi mungkin kita butuh metode lagi, bersabar lagi, kemudian kita ganti metode lagi, kita kembalikan sabar lagi. Mungkin seperti itu kalau yang di TK itu yang saya alami. Iya, betul. Oke. Terima kasih Bu Ida. Bagaimana Bu Meris? Sampun nggih? Sampun Ibu, terima kasih banyak atas pengalamannya. Terima kasih Bu. Baik Ibu Bapak, waktu sudah menunjukkan 20.26. Kita tutup untuk sesi diskusi pada malam hari ini nggih. Kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan bisa dimulai dari siapa dulu Ibu untuk menyampaikan closing statement-nya. Bu Eva, silakan. Ya, baik Bu. Untuk akhir dari closing statement saya yaitu bahwasanya setiap anak itu istimewa dan sesuai dengan kodrat alam dan karakteristiknya. Jadi kita sebagai guru, kita harus bisa memberikan treatment, bisa membimbing anak sesuai dengan karakteristik mereka dan sesuai dengan tujuan, yaitu sesuai dengan profil pelajar-pelajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva, luar biasa. Silakan dilanjutkan Bu Rini. Masih mute Bu, silakan open mic. Nggih, maaf nggih. Untuk statement pada sesi terakhir ini yaitu untuk menumbuhkan keyakinan kelas, untuk menumbuhkan anak itu harus dengan cara pendekatan. Dengan cara pemantik kita harus mendekati anak-anak tersebut dengan halus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Silakan Bu Ida untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, sedikit dari saya ya. Untuk closing ini, semangat buat guru hebat Indonesia, tetap bersabar menghadapi peserta didik kita supaya mereka bisa maju, berkembang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida. Baik Ibu Bapak semua, kita sudah melalui setiap sesi pada webinar malam ini. Semoga webinar kita bermanfaat bagi semuanya, dan kami harapkan Ibu Bapak akan bergabung kembali di webinar kami selanjutnya. Baik, sebelum saya akhiri, singkat saya berpantun sejenak. Ponorogo identik dengan merak, Malang identik dengan dingin. Mari Ibu Bapak terus bergerak agar kita semakin berdampak dan menginspirasi. Cakep.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Novita Sariawati mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sobahal khair. Good morning, students. How are you? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Hari ini hari apa? Tanggalnya tanggal berapa? 20. Bulannya bulan apa? Tahunnya tahun berapa? 2023. Anak-anak masih semangat? Anak-anak masih semangat? Semangat. Coba ini sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Anak-anak sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif, hal-hal yang baik yang disepakati antara anak-anak dengan bu guru. Coba di sini Bu Guru punya gambar. Di sini ada gambar apa ya? Ada gambar jam ini. Kira-kira apa ya? Oh iya, tepat waktu. Berarti anak-anak kalau datang ke sekolah harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, datangnya suwian. Nanti anak-anak akan terlambat, akhirnya ketinggalan pelajaran ya. Oke, kita tempel dulu keyakinan kelas kita yang pertama. Siapa yang mau menempel? Mbak Sabi. Oke, catat dulu. Di sini ada keyakinan kelas yang kedua. Kira-kira gambar apa ini? Berdoa. Ini berdoanya kira-kira ini anak-anak rapi atau tidak rapi? Rapi. Berarti ini posisinya posisi tidak gitu. Berarti anak-anak kalau mau berdoa, kalau mau mengaji, berarti sikapnya harus anteng. Kita sepakati mau siapa yang mau menempel? Kevin. Tas dulu Mas Kevin. Oke. Selanjutnya yang ketiga, ini ada kira-kira gambar apa? Dibersihkan kelas. Kira-kira kelas itu kalau dibersihkan itu menjadi kotor atau rapi? Rapi. Kira-kira kalau kelasnya itu bersih, itu anak-anak belajarnya nyaman atau tidak? Nyaman. Kalau kelasnya kotor? Tidak nyaman. Di sana sampah, kira-kira. Iya, nanti akan dicopoti semut. Nah, jadi kita harus budayakan hidup bersih. Kelasnya bisa kok. Ini siapa yang mau menempel?
kita membuat apa toh? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kita buat di sini, guys. Jadi anak-anak harus apa? Yang pertama tadi hadir tepat waktu. Terus apa? Harus berdoa dengan tenang. Yang ketiga tadi apa? Menjaga kebersihan. Yang keempat yaitu saling menolong. Yang terakhir budayakan apa? 5S. Mari kita sepakati. Nah, dengan mengecap jari kita. Nah, siapa yang mau mengecap? Jadi Mas Devin, ayo. Tidak boleh dilanggar dong, nggih. Ya, terus Mas Farel. Ya, Mas Kenan. Yang sudah bukan lagi ya, yang sudah. Terus Mas Yuda. Oh, Mas Farel dulu. Terus Mas Yuda. Oke, Mas Nando sudah. Ya, bagus kan? Mbak Nina. Sudah, Mbak Selvi.